Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan Rayhan dengan NIM 43224086. Akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Pak Mahir, yaitu tugas pertemuan 14-15. Adapun topik-topik kali ini yaitu aplikasi hukum 2 termodinamika, siklus Carnot, dan siklus refrigerasi. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu aplikasi hukum 2 termodinamika. Adapun bunyi hukumnya itu yang secara umum entropi alam semesta cenderung bertambah dalam proses alami. Sedangkan berdasarkan Clausius menyatakan panas tidak dapat berpindah secara spontan dari benda yang bersuhu lebih rendah ke benda yang bersuhu lebih tinggi. Artinya energi panas tidak bisa mengalir dari dingin ke panas tanpa bantuan kerja dari lingkungan. Dan yang pernyataan ketiga yaitu Kelvin Planck, yaitu tidak mungkin membuat mesin kalor yang bekerja dalam satu siklus dan hanya menghasilkan kerja tanpa membuat panas ke reservoir suhu rendah. Artinya, tidak ada mesin kalor yang efisiennya sampai 100%. Selalu ada energi panas yang dibuang ke lingkungan. Kita langsung masuk ke siklus Carnot. Siklus Carnot merupakan siklus yang paling efisien di antara siklus-siklus lainnya. Efisiensi termal siklus Carnot dapat dinyatakan dengan perbandingan temperatur batas bawah dan temperatur batas atas, yaitu N Carnot sama dengan 1 dikurang Q keluar per Q masuk sama dengan 1 per T4 per T1 sama dengan 1 per T3 per T2 sama dengan 1 dikurang T2 per T1. Adapun efisiensi yang tinggi dari siklus Carnot ini terjadi karena perpindahan kalor secara interval isotermal reversibel pada waktu yang singkat. Pada kenyataan praktisnya, hal ini akan sulit dicapai karena tipikal mesin nyata membutuhkan penukar kalor yang sangat besar dan waktu yang sangat lama untuk kondisi tersebut, sehingga secara praktik akan sangat sulit membuat mesin dengan tipikal mendekati siklus ini. Adapun prinsip dasar siklus Carnot terdiri dari 4 proses reversibel yang terjadi pada gas ideal. Saat itu ekspansi isotermal, suhunya konstan, gas menyerap kalor Q masuk dari reservoir panas dan melakukan kerja. 2. Ekspansi adiabatik, tanpa pertukaran kalor, gas mengembang tanpa menerima atau melepaskan kalor, suhunya turun ke T yang dingin atau yang rendah. 3. Itu kompresi isotermal, suhunya konstan dan T-nya dingin, gas melepaskan kalor Q out dan reservoir dingin. Dan yang keempat itu kompresi adiabatik, tanpa pertukaran kalori, gas dikompresi tanpa kalor masuk atau keluar, suhunya naik kembali ke T panas, T tinggi. Adapun siklus Carnot rumus-rumusnya seperti ini: W sama Q1 per Q2, N itu W per Q1 kali 100%, Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2, N itu 1 kurang Q2 per Q1 kali 100%, dan N aksen itu 1 kurang T2 per T1 kali 100%. Adapun N itu lebih kecil sama dengan N aksen. Adapun Q1 itu kalor yang diterima dalam joule, Q2 nya itu kalor yang dibuang dalam joule pula, W nya itu usaha yang dilakukan mesin Carnot dalam joule, dan T1 itu suhu reservoir tinggi dalam Kelvin, dan T2 itu suhu reservoir rendah K, dan N itu efisiensi mesin sesungguhnya, dan N aksen itu efisiensi mesin Carnot. Adapun contoh soalnya, sebuah mesin Carnot menyerap kalor sebesar 48.000 joule dari reservoir bersuhu 800 K dan melakukan usaha sebesar 30.000 joule. Tentukan A. kalor yang dilepas ke reservoir dingin, B. suhu reservoir dingin, dan C. efisiensi mesin Carnot. Adapun yang diketahui tadi itu dari mesin Carnot menyerap kalor 48.000 joule dan mesin Carnot melakukan usaha 30.000 joule, berarti W, dan suhunya itu 800 K. Kita langsung ke A nya, itu kita gunakan rumus Q2 sama dengan Q1 kurang W. 48.000 joule dikurang 30.000 joule menghasilkan 18.000 joule. Untuk B itu kita
kita gunakan perbanding Carnot yaitu Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2 sama dengan 48.000 per 18.000 sama dengan 800 per T2. T2 sama dengan per 8 per 18 sama dengan 800 per T2. 8 per 3D sama dengan 800 per T2. T2 sama dengan 800 kali 3 per 8 menghasilkan 300 Kelvin. Adapun yang terakhir itu efisiensinya, N sama dengan 1 kurang T2 per T1 kali 100%, 1 dikurang 300 per 800 kali 100%, 1 dikurang 0,375 dikali 100% sama dengan 62,5%. Kita langsung lanjut ke siklus refrigerasi. Siklus refrigerasi sendiri itu kerja yang mentransfer kalor dari media bertemperatur rendah ke bertemperatur tinggi. Siklus refrigerasi merupakan kebalikan dari siklus saat mesin kalor. Dilihat dari tujuannya, maka alat dengan siklus refrigerasi dibagi menjadi dua, yaitu refrigerator yang berfungsi untuk mendinginkan media, berfungsi untuk memanaskan media. Satu itu refrigerator untuk mendinginkan dan heat pump untuk memanaskan. Adapun prinsip dasarnya itu ada 4. Satu itu kompresi adiabatik seperti sebelumnya tanpa pertukaran kalor dalam bentuk uap dikompresi. Tekanannya naik dan suhunya meningkat. 2 itu kondensasi suhu hampir konstan. Pelepasan kalor, refrigerasi melepaskan kalor out ke lingkungan berubah uap dari kondensor. 3 itu ekspansi isentropic, tekanan turun cepat tanpa kerja. Refrigerasi cair melewati atau ekspansi, tekanan dan suhu besar disaring. 4 itu evaporasi, suhu hampir konstan. Penyerapan kalori refrigerasi menyerap kalori Q masuk dari ruang dingin, menguap seluruhnya dan kembali masuk ke kompresi. Adapun contoh soalnya yaitu sebuah mesin pendingin bekerja dalam siklus ideal. Mesin tersebut menyerap kalor sebesar 150.000 Joule dari ruang bersuhu rendah T2 270K dan untuk itu diperlukan usaha sebesar 40.000 Joule. Tentukan 1 kalor yang dilepas ke reservoir bersuhu tinggi, 2 suhu reservoirnya tinggi yang T1 dan 3 itu koefisien performansi COP mesin pendingin. Diketahui itu Q2 nya 150.000 Joule, W nya itu 40.000 Joule dan T2 nya 270 Kelvin. Kita langsung kerjakan Q1 sama dengan Q2 tambah W menghasilkan 150.000 tambah 30.000 menghasilkan 180.000 Joule. Selanjutnya itu suhu reservoir tinggi yaitu Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Jadi 150.000 per 180.000 sama dengan 270.000 per T1. 5 per 6 sama dengan 270 per T1 sama dengan T1 itu 270 kali 6 per 5 menghasilkan 324 Kelvin. Untuk koefisien performance atau COP mesin pendingin, rumusnya itu COP sama dengan Q2 per W. 150.000 per 30.000 sama dengan 5, atau dengan rumus suhu T2 per T1 kurang T2 menghasilkan 270 per 324 dikurang 270 sama dengan 270 per 54 sama dengan 5. Ya, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.